Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat IQ Tafsir, jumpa lagi dengan saya Jaka alias Jarang ke Masjid. Kali ini saya akan sharing tentang dimensi historis turunnya Al-Quran. Kita mungkin sering mendengar dan melakukan peringatan Nuzulul Quran pada tanggal 17 Ramadan. Tapi di sisi lain kita juga mendengar bahwa Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Apakah Lailatul Qadar itu tanggal 17 Ramadan? Bukankah mayoritas ulama mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu berada pada malam ganjil di akhir bulan Ramadan? Seperti apa keadaan yang sebenarnya? Let's go, mari kita simak bersama. Namun bagi sahabat yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini dan aktifkan tombol loncengnya agar kita semua bisa saling setia. Agar kita semua bisa saling menyapa. Sebagai wahyu ilahi, Al-Quran disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui proses yang disebut dengan inzal atau izharul Quran, artinya perwujudan Al-Quran. Proses ini dimulai dengan pengajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap malaikat Jibril. Kemudian Jibril menyampaikannya kepada Nabi Muhammad SAW. Namun ada juga ulama yang membedakan antara inzal dan tanzil, di mana inzal merupakan proses turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Lauhil Mahfuz, sedangkan tanzil berarti proses turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Menurut Al-Jarqoni dalam kitab Manahilul Irfan, Al-Quran diturunkan melalui 3 fase, di mana fase pertama Al-Quran diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Lauhil Mahfuz secara sekaligus, sebagaimana disampaikan dalam Quran surat Al-Buruz ayat 21 yang artinya, bahkan yang didustakan itu adalah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, yaitu Lauhil Mahfuz. Fase kedua adalah fase di mana Al-Quran disampaikan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Qadar ayat yang pertama. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Pada proses kedua ini ulama terbagi menjadi 3 pendapat. Menurut As-Suyuti dan Al-Jarkashi bahwa Al-Quran turun dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah secara sekaligus. Adapun menurut mayoritas ulama, diantaranya adalah Al-Hakim, Al-Mawardi dan Al-Muqattil, bahwa Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah secara bertahap sampai 20 kali selama 20 Lailatul Qadar. Sedangkan menurut ulama lain, diantaranya adalah Imam Asy-Sya'bi, bahwa Al-Quran turun dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah pertama-tama pada malam Lailatul Qadar, selanjutnya diturunkan secara berangsur dalam berbagai kesempatan. Fase ketiga, Al-Quran diturunkan dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW, baik melalui malaikat Jibril langsung kepada hati Nabi maupun dari balik tabir, sebagaimana disampaikan berbagai ayat dalam Al-Quran. Di antaranya adalah Quran surat Ali Imran ayat 7 yang artinya, yang dibawa turun oleh Ruhul Amin yaitu Jibril ke dalam hatimu Muhammad, agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan. Lalu kapan waktu turunnya Al-Quran dan berapa periode Al-Quran diturunkan? Simak terus video ini sampai selesai agar kita semua tidak gagal paham. Ada beberapa hal yang terkait dengan waktu turunnya Al-Quran, yaitu saat pertama kali diturunkan, waktu pertama kali turun, dan masa antara mulai turun hingga yang terakhir diturunkan. Pertama-tama Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad pada malam tanggal 17 Ramadan tahun ke-41 dari kelahiran Nabi, yaitu yang bertepatan dengan tanggal 6 Agustus tahun 610 Masehi. Saat itu beliau sedang bertahanus atau berkholwat, artinya menyendiri di Gua Hiro di atas Jabal Nur,
yaitu sebelah utara kota Makkah. Sedangkan waktu terakhir turunnya Al-Quran adalah tanggal 9 Zulhijjah pada tahun ke-10 Hijriah atau tahun ke-63 dari kelahiran Nabi. Dengan demikian masa turunnya Al-Quran adalah 22 tahun 22 bulan dan 22 hari sebanyak 2 periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah, di mana periode Mekah selama 12 tahun 5 bulan 13 hari terhitung dari tanggal 17 Ramadan tahun 41 dari lahir Nabi, dan periode Madinah selama 9 tahun 9 bulan 9 hari dari permulaan Rabiul Awal tahun 54 dari lahir Nabi. Lalu yang turun di Mekah disebut dengan surat Makkiyah dan yang turun di Madinah disebut surat Madaniyah. Adapun ayat yang pertama kali turun menurut mayoritas ulama adalah Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian ayat yang turun berikutnya adalah Quran surat Al-Mudaththir ayat 1-10. Sedangkan ayat yang terakhir turun menurut mayoritas ulama adalah Quran surat Al-Maidah ayat 3. Kemudian bagaimana malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW? Ini penjelasannya, makanya tonton terus video ini, jangan sampai kabur. Menurut Mannaul Qotton dalam kitab Mabahits fi Ulumil Quran, ada berbagai cara dan proses penyampaian wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad, yaitu ada yang melalui pelantara malaikat Jibril dan ada yang tidak melalui pelantara. Yang tidak melalui pelantara pun ada yang secara langsung disampaikan kepada Nabi melalui tabir, dan ada juga yang melalui mimpi yang benar, seperti dijelaskan dalam hadis riwayat Aisyah. Sedangkan yang melalui pelantara malaikat Jibril pun ada 2 cara. Pertama, dengan cara datang suara yang kuat seperti lonceng dan kadang seperti suara kepakan sayap para malaikat. Cara ini merupakan cara yang paling berat diterima oleh Rasulullah SAW, sehingga ia mengumpulkan segala kekuatan dan kesadarannya untuk menerima, menghafal, dan memahami ayat yang disampaikan. Menurut Ibnu Khaldun, seperti yang dikutip oleh Al-Qotton, cara ini membuat Rasulullah SAW melepaskan kodratnya sebagai manusia yang bersifat jasmani untuk berhubungan dengan malaikat yang bersifat rohani. Selanjutnya saya akan menyampaikan perbedaan antara wahyu dengan ilham, perbedaan Al-Quran dengan hadis qudsi, perbedaan hadis qudsi dengan hadis nabawi. Menurut sebagian ulama, ilham adalah menuangkan suatu pengetahuan ke dalam jiwa dengan cara kasyaf maknawi. Sedangkan wahyu melalui kasyaf syuhudi dengan mempersaksikan malaikat, dan wahyu hanya berlaku untuk para nabi, sedangkan ilham untuk umum. Dan wahyu bisa disaksikan secara zahir dan secara batin, sedangkan ilham hanya dapat ditemukan secara batin. Adapun perbedaan Al-Quran dengan hadis qudsi dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu Al-Quran merupakan kalamullah yang lafaz dan maknanya dari Allah, sedangkan hadis qudsi maknanya dari Allah dan lafaznya dari Nabi. Dari aspek periwayatan, Al-Quran disampaikan dengan mutawatir, sedangkan hadis qudsi disampaikan dengan khobar ahad. Adapun hadis nabawi adalah makna dan lafaznya dari Nabi, dengan artian tidak ada nas penisbatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan hadis qudsi yang dinisbatkan oleh Rasul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman. Sekian dulu dari saya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita membawa tafsir lagi. Hahaha.